Perjuangan merebut kemerdekaan perjalanan sebuah bangsa. Perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan panjang dan penuh perjuangan. Selama berabad-abad, negara kepulauan ini berada di bawah kekuasaan kolonial. Perusahaan Hindia Timur Belanda datang pada akhir abad ke-16. Mereka secara bertahap menguasai perdagangan rempah-rempah. Hal ini menyebabkan penjajahan di seluruh wilayah Nusantara. Rakyat Indonesia sangat menderita di bawah kekuasaan kolonial. Mereka dieksploitasi sumber daya alamnya, budaya dan tradisi mereka ditekan. Pendidikan terbatas, pelayanan kesehatan buruk. Pemerintah kolonial mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan rakyat. Perlawanan terhadap penjajahan mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Gerakan nasionalis muncul di seluruh Nusantara. Mereka terinspirasi oleh peristiwa global dan pahlawan lokal. Tujuannya jelas untuk membebaskan Indonesia dari dominasi asing. Perjuangan ini akan meletakkan dasar bagi lahirnya Pancasila. Perjuangan kemerdekaan semakin intensif setelah Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepang telah melemahkan kendali Belanda. Orang Indonesia melihat peluang untuk merebut kemerdekaan mereka. Dalam konteks inilah ide Pancasila lahir. Visi para pendiri bangsa, Soekarno dan rekan-rekan nasionalis Soekarno muncul sebagai tokoh kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia karismatik dan visioner. Soekarno percaya pada kekuatan persatuan. Dia melihat keragaman Indonesia sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Gagasannya akan membentuk masa depan bangsa. Tapi Soekarno tidak sendirian dalam perjuangan ini. Para pemimpin nasionalis lainnya memainkan peran penting. Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai proklamator bersama Soekarno, adalah seorang ekonom yang brilian. Sultan Syahrir adalah seorang diplomat yang handal. Ki Hajar Dewantara adalah seorang reformer pendidikan. Bersama-sama, mereka membentuk tim yang kuat. Para pemimpin ini menghadapi tugas yang berat. Mereka harus menyatukan negara kepulauan yang beragam. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Negara ini adalah rumah bagi ratusan suku. Masing-masing memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Tantangannya adalah menemukan titik temu. Mereka membutuhkan filosofi pemersatu. Disinilah konsep Pancasila mulai terbentuk. Soekarno dan rekan-rekan nasionalisnya melihat perlunya ideologi nasional. Ideologi itu harus mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Ideologi itu perlu mempersatukan rakyat. Pancasila akan menjadi jawaban mereka atas tantangan ini. BPUPKI meletakkan fondasi Pancasila. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada bulan Maret tahun 1945. Badan ini dibentuk oleh pasukan pendudukan Jepang. Tugas badan ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun konstitusi dan menentukan dasar negara. BPUPKI mengadakan 2 sidang. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang-sidang ini sangat penting. Sidang-sidang ini meletakkan dasar bagi Pancasila. Para pemimpin dari seluruh Nusantara ikut serta. Mereka berdebat tentang masa depan bangsa. Selama sidang-sidang ini, berbagai ideologi diusulkan. Beberapa mengusulkan negara Islam. Yang lain berpendapat untuk pendekatan nasionalis sekuler. Perdebatan berlangsung alot. Setiap kelompok memiliki argumen yang kuat. Tantangannya adalah menemukan jalan tengah. Sebuah filosofi yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal pada tanggal 1 Juni 1945. Dia mengusulkan konsep Pancasila. Konsep akan menjadi dasar Indonesia. Pidato Soekarno mendidik balik. Pidato ini perang samping bekerja sembet-sebet. Thank you. PPKI menyempurnakan 5 sila Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI menggantikan BPUPKI. Tugas PPKI adalah menyelesaikan persiapan kemerdekaan, menyempurnakan konsep Pancasila. Panitia harus bekerja cepat. Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Kemerdekaan sudah di depan mata. PPKI mengadakan beberapa pertemuan. Yang paling penting adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertemuan ini diadakan 1 hari setelah kemerdekaan diproklamasikan. Panitia harus membuat keputusan penting. Mereka perlu menyelesaikan konstitusi. Mereka harus secara resmi mengadopsi Pancasila sebagai ideologi negara. Panitia menghadapi tantangan besar.
Mereka harus menjawab kekhawatiran berbagai kelompok. Fraksi Islam menginginkan lebih banyak pengakuan terhadap Islam. Kaum nasionalis sekuler menginginkan negara netral. Perdebatan berlangsung alot. Dibutuhkan kebijaksanaan dan kompromi dari semua pihak. Pada akhirnya PPKI membuat beberapa modifikasi pada Pancasila. Mereka menghapus frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari sila pertama. Ini adalah kompromi yang signifikan. Hal ini memastikan bahwa Pancasila dapat mewakili seluruh Indonesia, apapun agamanya bumi. Bagian kelima, 1 Juni 1945, Pidato Bersejarah Soekarno. 1 Juni 1945 menandai momen penting dalam sejarah Indonesia. Pada hari ini Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal di depan BPUPKI. Dia mengusulkan konsep Pancasila. Pidato ini akan membentuk masa depan bangsa. Pidato ini memberikan landasan filosofis bagi negara baru. Pidato Soekarno inspiratif dan praktis. Dia memulai dengan membahas perlunya dasar filosofis bagi negara. Dia berpendapat bahwa tanpa dasar ini, Indonesia akan seperti kapal tanpa kompas. Soekarno kemudian mengusulkan 5 prinsip. Prinsip-prinsip ini kemudian dikenal sebagai Pancasila. 5 prinsip yang diusulkan Soekarno adalah kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dia menjelaskan setiap prinsip secara rinci. Soekarno menekankan bahwa prinsip-prinsip ini berakar dari budaya dan nilai-nilai Indonesia. Prinsip-prinsip ini bukan diimpor dari ideologi asing. Pidato Soekarno disambut dengan antusias. Pidato ini memberikan kerangka kerja untuk diskusi lebih lanjut. Para anggota panitia melihat Pancasila sebagai kekuatan pemersatu yang potensial. Pancasila dapat menjembatani kesenjangan antara berbagai faksi. Visi Soekarno tentang Pancasila akan mengalami penyempurnaan lebih lanjut, tetapi ide-ide itu utuh. Bagian ke-6 Piagam Jakarta, kompromi yang kontroversial. Piagam Jakarta adalah dokumen yang dihasilkan oleh BPUPKI. Piagam ini dirancang pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini merupakan upaya untuk mendamaikan berbagai pandangan. Piagam ini mencoba menyeimbangkan aspirasi Islam dan nasionalis sekuler. Dokumen ini akan memainkan peran penting dalam perumusan Pancasila. Bagian paling kontroversial dari Piagam Jakarta adalah 7 kata. 7 kata ini ditambahkan ke dalam sila pertama Pancasila. 7 kata ini menyatakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penambahan ini merupakan kompromi. Penambahan ini bertujuan untuk memuaskan faksi Islam. Namun kompromi ini berumur pendek. Kompromi ini menghadapi tentangan dari daerah-daerah non-Muslim. Mereka khawatir itu akan menyebabkan negara Islam. Perdebatan tentang 7 kata ini berlangsung alot. Perdebatan ini mengancam persatuan bangsa yang baru lahir. Sebuah solusi harus segera ditemukan. Pada akhirnya 7 kata itu dihapus. Keputusan ini diambil pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah momen penting dalam sejarah Indonesia. Penghapusan 7 kata ini memastikan bahwa Pancasila benar-benar dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memperkuat SFON. Bagian ke-7, 18 Agustus 1945 Pancasila menjadi dasar negara. 18 Agustus 1945 adalah hari bersejarah bagi Indonesia. Hanya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada hari ini, PPKI bertemu untuk membuat keputusan penting. Yang paling penting adalah pengadopsian Pancasila secara resmi. Pertemuan itu menegangkan. Masih ada ketidaksepakatan yang harus diselesaikan. 7 kata dari Piagam Jakarta menjadi isu utama. Beberapa anggota bersikeras untuk mempertahankannya, yang lain berpendapat untuk menghapusnya. Masa depan bangsa dipertaruhkan. Setelah diskusi yang alot, keputusan pun dicapai. 7 kata itu dihapus. Pancasila disahkan dalam bentuknya yang final. Versi Pancasila inilah yang akan menjadi ideologi negara resmi. Ini adalah momen yang sangat penting. Indonesia kini memiliki landasan filosofis. Pengesahan Pancasila lebih dari sekadar keputusan politik. Pengesahan Pancasila adalah tanda identitas nasional. Pengesahan Pancasila mendefinisikan apa artinya menjadi orang Indonesia. Pancasila akan memandu bangsa ini melalui tahun-tahun awalnya. Pancasila akan membantu mempersatukan negara kepulauan yang beragam ini.
Bagian ke-8, 5 sila, memahami inti Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Setiap sila mewakili nilai inti dari negara Indonesia. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengakui sifat religius masyarakat Indonesia. Sila ini juga menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan hak asasi manusia dan martabat. Sila ini mendorong keadilan dan rasa hormat untuk semua orang. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ini mengakui keragaman bangsa. Sila ini menyerukan persatuan terlepas dari perbedaan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang panjang ini menekankan pentingnya demokrasi dan konsensus. Sila ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia dalam berdiskusi dan mencapai kesepakatan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menyerukan keadilan ekonomi dan sosial. Sila ini menekankan ke seluruh warga negara. Kelima sila ini bersama-sama membentuk filosofi yang komprehensif. Kelima sila ini memandu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.